lovely tribe. Hello. This is Pick a Card Reading Teretenia di sini, dan kali ini Pick a Card Readingnya adalah tentang siapa jodoh kamu. Akan spesifik sekali. So, be ready ya. Spesifik, secara detail. Aku akan cari tahu zodiaknya apa. Dengan charm yang ada di sini, kalian bisa lihat. Aku juga akan kasih tahu inisial namanya apa, kapan kalian ketemu, kemungkinan kalian ketemu. So, langsung aja. 3 pile di sini. Untuk yang udah tahu, kamu bisa pilih this is pile 1, pile 2, pile 3. Kalian bisa pilih berdasarkan intuisi. Boleh di pause sebentar videonya. Untuk yang baru, boleh tarik nafas, pejamkan mata, dan kira-kira di antara pile ini manakah yang paling menarik perhatian hati kamu, bukan menarik perhatian mata kamu. Oke? Ini juga untuk melatih ketajaman intuisi kamu, ya. General reading, jadi mungkin nggak akan bisa semua resonate ke kamu ya. Bisa jadi energi kamu ke pick up di pile 1 tapi nyangkut di pile 2 atau malah di pile 3. So, pastikan kamu cek pile-pile ini nanti. Dan energinya kadang-kadang masih bisa kebalik antara kamu dengan soulmate kamu. So, kita akan bertemu dengan pile 1 terlebih dulu. Hai yang sudah memilih pile nomor 1, kita akan lihat ya. Siapa jodoh kamu? Universe energy and spirit guide. This is soulmate 4, pile number 1 untuk pile nomor 1. Oke. Oh. Six of Swords, Seven of Cups, Page of Cups, okay, and the Four of Wands, finally, wow. Oh, this is beautiful. Oke, jadi dia ini secara fisik adalah seseorang yang terlihat muda, oke. Kenapa aku bilang terlihat muda? Karena usia aku nggak yakin dia lebih muda dari kamu ya, bisa jadi usianya sama atau lebih tua, tapi secara look, secara penampilan dia ini terlihat muda. Jadi kalau kalian jalan itu dia akan terlihat lebih muda daripada kamu, oke? Dan beberapa di antara kamu bisa jadi dia ini sekarang ini adalah seseorang yang masih belajar, bisa masih kuliah, atau dia hanya terasa seperti seseorang yang baru memulai sesuatu atau baru menapaki kerjaan yang buat dia itu something new gitu, sesuatu yang fresh yang dia masih harus banyak belajar dengan itu, dengan segala hal yang ada di pekerjaannya dia yang sekarang, oke? Dan ya, dia tipikal orang yang bisa dengan mudah pergi ketika dia disakiti. Dia punya kemampuan dan keberanian untuk pergi dari masa lalunya dia, meskipun itu sakit sekali gitu, aku ngerasainnya ya. Dan dia baru saja pergi dari hubungannya yang tidak indah di masa lalu. Dan setelah pergi dari masa lalu itu, dia kayak banyak bimbang dengan pilihan-pilihan yang ada di kehidupan dia. Apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah kegalauan dia tentang pasangan hidup. Tapi akhirnya dia kayak bisa menentukan gitu, mana yang baik buat dia. Dalam situasi yang bimbang itu banyak ilusi-ilusi, banyak daydreaming gitu. Dan dia mencoba untuk menentukan itu. Sebenarnya aku juga merasa di sini dia lari dari perasaan dia. Dia kayak mungkin aku nggak akan bilang dia playboy atau playgirl gitu, tapi lebih ke dia akan nyoba jalan dengan yang ini, tapi juga nyoba jalan dengan yang ini, tapi hanya sebatas having fun aja, hanya untuk melupakan, seperti pelarian, terasa seperti itu. Tapi
kemudian ada di sebuah titik dia kayaknya nggak bisa kayak gini terus deh, so dia berhenti, oke? Dan dia jadi orang yang mau belajar. Dia sekarang ini beberapa masih sekolah atau masih kuliah, atau dia orang yang suka belajar, oke? Aku ngerasain itu. Untuk beberapa di antara kamu, profesinya seperti di art ya, aku lebih ngerasain gitu, tentang seni, segala hal tentang seni, macam-macam kan, bisa lukis, oke, art, bisa ya pokoknya sesuatu terkait dengan seni. Even dunia hiburan pun juga seni ya kan, seniman gitu. Apakah dia suka dengan musik atau dia suka dengan sesuatu yang sifatnya tradisional ya, apakah itu tarian, apakah itu musik, yang sifatnya seni gitu, aku ngerasain ya. Dan ya aku melihat potensi itu ya, potensi kalian akan stabil sebagai pasangan. Jadi kalian nanti akan jadi couple yang solid gitu, bukan yang berat sebelah. Kalian kuat pondasinya, dan seperti ada sebuah perayaan pernikahan, aku bisa melihat dari sini. Kita akan coba lihat ya, apalagi yang semesta punya untuk kalian berdua, atau kita bisa melihat lebih jelas dia ada di mana sekarang. Dia orang yang seperti apa gitu. Dia orang yang cukup emosional ya, dia sensitif. Jadi dengan orang ini kamu harus tahu bagaimana caranya dapat mood yang bagus kalau kamu mau bicara sesuatu ya. Dan dia juga orang yang jujur. Dia suka kejujuran, oke? Dia orang yang jujur. Dia tidak suka kebohongan, dia tidak suka kepura-puraan. Dia suka kebenaran gitu. Mungkin di masa lalunya dia dibohongi, sehingga bagi dia kejujuran, kebenaran adalah lebih penting, sepahit apapun, daripada seolah-olah manis tapi ternyata hanya bualan belaka gitu. Ya, lihatlah, dia benar-benar orang yang otentik gitu. Makanya kenapa aku bisa ngerasain sense kalau dia kerja dalam bidang seni. Mostly seorang seniman itu otentik gitu. Mereka sangat menghargai karya cipta orang lain, even karena mereka juga mau karya cipta mereka sendiri dihargai oleh banyak orang gitu. Be real and true to who you are and how you feel. Dia jujur dengan perasaan. Jadi kalau dia ngerasain A, dia akan ngomong A. Dia nggak suka nutup-nutupin sesuatu. Mungkin kamu juga begitu. Makanya kenapa kamu dipertemukan dengan orang seperti ini. Dia sangat apa ya? Dia sangat menjunjung tinggi itu, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keterbukaan, oke? Aku ngerasain itu. Kemudian transparansi ya. Jadi jangan main-main dengan orang ini. Jangan pernah kamu pergi sama temen ada laki-laki tapi kamu bilang enggak kok temennya perempuan semua gitu, atau kebalikannya gitu. Karena dia akan membuat itu jadi sebuah persoalan yang akan dibahas habis-habisan. Oke, I sense that. Jadi ini terasa sekali, kuat sekali di sini. Dia jujur, dia tidak suka kebohongan. Nggak ada istilah bohong putih dalam hidupnya dia gitu. Dan ya dia sensitif. Water sign kuat di sini. Kita coba lihat. Ya, saat kalian bertemu memang itu sudah saatnya gitu. Semesta mau bilang bahwa kalian memang sudah saatnya dipertemukan dalam situasi itu gitu. Kalian pun kalau sekarang sedang menghadapi rasa sakit, memang itu yang harus terjadi, memang itu yang akan membawa kalian kepada tempat kalian berada sekarang, yaitu kalian saling menemukan satu sama lain. Dan untuk beberapa di antara kamu, aku merasa dia, untuk beberapa aja ya, dia mungkin punya komitmen di masa lalu yang komitmennya tuh kuat juga jangka panjang gitu. Jadi dia lama berhubungan sama seseorang, tapi akhirnya mengecewakan dia dan membuat dia susah untuk percaya. Dia kayak punya trust issue. Dia punya masalah dengan kepercayaan karena dia trauma dibohongi di masa lalu. Ya,
trust the intuition. Dia akan jadi orang yang, atau dia orang yang sekarang ini percaya pada intuisinya. Dia mendengarkan sekali intuisinya dia, dan itu yang akan membawa dia ke kamu. So it's a beautiful starseed ya. Secara spiritual dia bagus, awaken, dan mungkin ya dia adalah starseed. So akan jadi pengalaman yang menyenangkan buat kamu, oke? Seperti yang tadi aku sampaikan, aku akan berusaha untuk ngasih detail tentang siapakah soulmate kamu ini, siapakah jodoh kamu ini, dan kita akan lihat di sini. Aku nggak akan melihat, oke? Bahkan ini ada di sini, jadi aku nggak akan bisa lihat apa yang aku ambil ya. Universe energy, please help me. Spirit guide. Oke. Aku akan ambil sekali lagi. Wow. Look at that. Okay. T, U, and then P. Okay. Ini bisa jadi inisial dia, nama depan atau nama belakang ya, atau nama tengah gitu, inisial. Ini D, ada U, oke. Terus apa lagi? P, ada P 2, P-nya kuat. G, oke. And then B, M apa W ya? Oke, this is W kayaknya. G, ada G 2, oke. Terus ada M, oke. Is this M? Ada M, oke. M-nya 2 juga. Oh, this is W, W dan M, oke. Ya, ada angka 2 di sini. Ini menunjukkan mungkin spesifik untuk kamu dan dia, angka 2. Aku nggak tahu apakah pertemuan kalian ataukah apa yang terjadi, tapi ada angka 2 di sini. Bisa jadi ini adalah bulan 2 tahun lagi, atau bisa jadi ini adalah tanggal 2 ya, 2022. Sesuatu tentang 2, berharap lebih cepat lebih bagus. Oke. Kita lihat ya, dia punya zodiak apa. Sun, Moon, Rising, and Venus, Gemini, Leo, Scorpio, Cancer, Aquarius, Libra, and Pisces. Oke. Ya, seperti aku bilang, dia orangnya intelek, terus dia orangnya intuitif banget ya, intuitif banget. Dia dermawan, terus dia bersemangat, dia passionate, dia bergairah orangnya. Terus dia juga orangnya imajinatif sih. Aku bilang dia kerja di art, seni, dan itu butuh imajinasi tinggi. Dia charming, dia menarik, dia friendly orangnya. Wow, that's nice. Oke, nanti udah milih pile 1. Kalau kamu ngerasa sepertinya tadi sempat ragu-ragu dan mau milih pile 2, kita ketemu sebentar lagi ya. Oke. Hai grup nomor 2. Hai pile number 2. General reading ya. Jadi mungkin gak akan bisa semua resonate ke kamu. Bisa jadi ada energi kamu yang nyangkut di pile 1, terus ada di pile 2 juga, ternyata ada di pile 3 juga. Universe energy and spirit guide. Soulmate atau jodoh untuk pile nomor 2. Knight of Wands. Three of Wands. Nine of Swords. Ten of Swords. Oh my god. Okay, nice. Interesting. Jodoh kamu ini adalah seorang petualang ya, aku ngeliatnya. Dia tuh adventurer, jadi dia suka dengan adventure, dia suka berpetualang. Tapi dia juga orang yang bijaksana, oke? Beberapa di antara kamu, saat ini kalian tidak berada di satu kota atau satu wilayah. Jadi mungkin kalian terpisah
kota, kalian terpisah pulau, atau kalian terpisah negara, bahkan di negara yang berbeda gitu yang aku rasain. Dan dia ini orang yang agak keras kepala, oke? Ketika dia punya pendapat atau dia punya pemikiran tentang sesuatu hal, dia tahu gimana cara mempertahankannya, ya. Dan jiwanya yang adventurer ini membuat dia juga tipikal yang impulsif gitu, bergerak cepat gitu. Jadi ada orang yang berpikir matang-matang sebelum bergerak. Nah, ini kebalikannya. Jadi dia tipikal yang orangnya action dulu deh gitu. Orangnya gimana ya? Bereaksi cepat terhadap sebuah situasi. Oke. Tapi dia punya kebijaksanaan yang cukup tinggi gitu. Dia orang yang sabar, oke. Dan sebenarnya agak kontradiktif ya, karena di satu sisi ketika ada sebuah situasi yang menuntut dia untuk agresif atau impulsif, jadi bergerak atau menanggapi sesuatu secara cepat tanpa berpikir panjang, itu kan biasanya orangnya nggak sabaran. Tapi untuk beberapa hal dia bisa sangat sabar, termasuk dalam hal menemukan kamu. Jadi dia sabar sekali karena dia tahu bahwa pelajaran hidupnya adalah tentang sabar gitu. Dan banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia ya, yang membuat dia kadang jadi sering terjaga tengah malam, atau aku merasa beberapa dia sering berdoa untuk segera menemukan kamu di malamnya dia, sehingga dia nggak banyak tidur full sampai pagi gitu. Dia juga orang yang pekerja keras, sehingga seringkali banyak beban pikiran dalam diri dia yang membuat dia harus, bahkan ketika jamnya orang tidur, dia harus tetap terjaga untuk menyelesaikan proyeknya dia, memikirkan pekerjaannya dia, apa yang mau dilakukan esok hari gitu. Dia tipikal planner yang bagus, dan dia orangnya maunya selalu mengupgrade dirinya, which is good ya kan? Karena di sini ada 9 and then 10, oke? Terlepas dari kartu ini berbicara tentang dia yang mungkin pernah sakit sekali dalam sebuah hubungan atau dalam situasi kehidupannya dia, yang akhirnya membuat dia menjadi seseorang yang baru, seseorang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi di sini ada yang spesifik berbicara tentang dia orangnya mau berkembang, dia orangnya mau belajar, dia nggak berhenti belajar, oke? Dia tipikal orang yang tidak cepat puas terhadap sesuatu. Nice. Oke, kita kemudian akan lihat lagi apa yang semesta punya atau pesannya untuk kamu. New love ya. Dia ini ketika bertemu dengan kamu, dia akan jadi sosok ini, sosok yang sudah siap dengan cinta yang baru. Spiritual growth, spiritual awaken, ya. Yeah. It's all about spiritual connection, honey bunny sweetie, okay? Yeah. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Jadi dia memang jodoh kamu ya. Dia yang akan jaga kamu sepanjang hidupnya gitu. Sepanjang hidup kalian, dia akan jadi orang yang selalu ada buat kamu, okay? Dia orangnya charming, dia orangnya, kalau kamu perempuan kamu cantik, kamu menarik. Kalau kamu laki-laki atau maskulin kamu ganteng gitu. Jadi sisi feminin dan sisi maskulin kalian ini sangat balance, dan kalian bisa saling melengkapi satu sama lain. Dia juga, mungkin aku melihat di sini tipikal orang yang, kalau tadi aku bilang dia sering terbangun tengah malam untuk mendoakanmu atau mungkin mendoakan banyak hal gitu. Kadang overthinking, kadang cemas gitu terhadap sesuatu. Tapi dia memang orang yang wishful gitu. Dia orang yang penuh harapan. Dia orang yang percaya pada mimpi gitu. Dia pemimpi ya. Ya, he is or she is a dreamer gitu. Dia imajinatif. Dia seorang pemimpi dan dia tahu bagaimana menumbuhkan sisi spiritualnya dia. Dia tahu bagaimana cara memakainya dan dia punya spiritualitas yang tinggi. Makanya kemudian kalian punya spiritual connection. Hati-hati karena bisa jadi kalian akan
sempat mengalami situasi yang kalau kalian pernah bertemu kemudian kalian berhubungan, bisa jadi ini beberapa adalah cinta yang baru, tapi beberapa ini seperti energi baru, tapi dia adalah orang lama yang sudah berubah gitu, aku menangkapnya. Oke? Ya, meditate and contemplate. Ya, dia orang, karena dia sisi spiritualnya bagus, dia tahu caranya berdoa, menenangkan diri, bertanya pada dirinya, kembali ke dirinya, dia suka meditasi. Ya, this is New Moon in Pisces, New Moon di Pisces. Oke? Dan dia tahu cara menstabilkan dirinya. Oke, untuk beberapa di antara kamu ya, ini pesan spesifiknya, barangkali dia adalah orang lama ya, dengan energi yang baru. Jadi dia sudah berubah gitu. Mungkin sebelumnya kalian sempat saling menyakiti atau dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, kalian dipertemukan lagi, tapi dua-duanya sudah saling memperbaiki diri. Ya, dan ini adalah rencana semesta untuk kalian. Rencana yang indah sekali untuk kalian. Untuk kalian bisa bersama-sama. Waktu Tuhan tidak pernah salah ya. Oke, dan dia ingin menyampaikan sesuatu bahwa jangan menyerah untuk menemukannya, oke? Karena beberapa di antara kamu ini seperti orang baru, tapi beberapa di antara kamu yang memilih pile 2 ini juga aku merasa dia orang lama. Bisa jadi dia mantan kamu, kalian putus karena suatu hal, mungkin kalian pernah LDR terus nggak jadi, tapi kalian dipertemukan lagi dengan jiwa yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Kalau kalian sekarang masih berpisah, aku ngerasanya ya. Tapi beberapa, this is a really new person, benar-benar orang baru. Dan yang aku sebutin tadi adalah karakternya dia ya. Sisi maskulinnya kuat ya, dia adventurer, dia nggak suka, jadi dia gesit, dia orangnya nggak suka duduk-duduk gitu. Oke. Dia nggak suka kayak duduk-duduk nggak ngelakuin apapun gitu, harus have to do something, apapun itu. Dia usil, dia orangnya gerak cepet, gesit, dia hati-hati. Kalau kamu lambat orangnya, bisa jadi kamu agak ketimpang nih sama dia jalannya. Tapi overall aku ngerasa ini adalah koneksi yang luar biasa kuat, karena nggak ada yang lebih kuat dari spiritual connection. Kalian akan menua bersama dan tumbuh bersama sebagai jiwa yang baik. Oke, so it's time for apa yang kira-kira dimiliki oleh pasangan hidupmu. Inisial, zodiak, oke. Bisa jadi tanggal yang akan muncul. The universe energy, please help me. Aku nggak bisa lihat ya. Aku akan ambil sekali. Oke, bisa. Oke. V, X, oke. And then S, A, D, D, oke. A itu A, oke. B, A, X. So ada 2 X, bisa jadi ini inisial nama depan, bisa jadi nama tengah, nama belakang gitu ya. T, oke. X, wow, ada 3 X di sini. That's gonna be saxophone. No, of course not. Okay. Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Virgo, Leo. Dan tadi ada full moon in Pisces, oke? Sayangnya tidak ada waktu yang muncul di sini, so aku akan biarkan seperti itu, ya. Dan untuk beberapa di antara kamu, aku sih merasa ini energinya masih belum ya. Jadi kalian masih agak belum ada di satu line, belum ada di satu energi yang selaras. Bisa jadi tahun depan karena masih ada penantian di sini. Ini tentang kesabaran, oke? Baiklah, pile nomor 2, mudah-mudahan kamu bisa segera menemukan jodoh kamu ini, karena
apapun itu yang kalian pernah jalani, jika ini orang yang pernah kamu kenal, itu memang harus terjadi untuk kalian bertemu lagi. Spiritual connection kadang-kadang menyakitkan, tapi akhirnya hubungan itulah yang membuat kalian tumbuh jadi jiwa yang bagus, spiritualitasnya jadi meningkat, jadi tambah intuitif, jadi mudah menjalani kehidupan. Karena mostly orang yang intuisinya bagus biasanya kayak lebih sukses untuk menata emosinya, sehingga keberkahan, rezeki, dan lain-lain pun akan lebih gampang untuk datang. Oke? Terima kasih yang sudah memilih PL2, yang sempat ragu-ragu dan mau memilih PL3. Ayo kita ikuti, ada apa di PL3. Ketemu sebentar lagi ya. Welcome, selamat datang PL nomor 3. Hai. Kita langsung cari tahu ya. Soulmate kamu, langsung terbuka 2 sekaligus, so that's okay. So beautiful. 4 of Wands, Queen of Cups. Oh my god. Okay. The Hangman. Wow, ini orangnya spesial banget. Even this is you, even this is your soulmate atau jodoh kamu, maka kebahagiaan, dan kamu punya 2 queen di sini. Energi femininnya kuat, tapi ini juga bisa tetap maskulin. 4 of Wands tentang perayaan, dia tahu caranya untuk bahagia. Dia orang yang merasa tercukupi dari sisi kebahagiaan, oke? Dia merasa sisi emosionalnya tercukupi. Dia orangnya gampang diajak senang-senang gitu. Enggak moodnya bagus, tidak gampang ke distract dengan hal-hal yang negatif gitu. Auranya positif. Dia kayak party people gitu. Orang yang suka party, tapi party yang positif ya. Jadi dia suka di keramaian gitu. Dia suka meskipun nggak selalu yang harus pesta yang meriah, yang harus kayak gimana gitu, nggak. Tapi aku ngerasanya lebih ke dia sangat senang berada dalam keramaian gitu. Dia ngerasa vibes-nya dia tuh dapat banget ketika rame orang gitu. Dan dia juga sensitif, tapi dia juga sangat bijaksana, dia penyayang ya. Dan ini kuat sekali, water sign ya, bisa jadi Cancer. Dan dia secara spiritual bagus banget. Dia selalu bisa melihat segala sesuatu tuh dari 2 sisi. Jadi kalau yang terjadi dalam hidupnya adalah hal yang menyedihkan, dia selalu tahu bahwa ada hikmah, dia yakin itu dan memang benar gitu. Yang akhirnya dengan dia yang sangat penyayang, sangat lovely, dia secara fisik cantik atau ganteng, dan dia dari secara hati dia sangat menarik ya. Dia orang yang charming gitu, punya wibawa. Dia tahu cara menjaga harga dirinya, oke? Dan akhirnya dia berlimpah dari sisi uang, dari sisi dia punya semuanya, status ekonomi, status sosial ya. Dalam circle-nya dia itu dia dianggap eksistensinya dia. Dari sisi ekonomi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari sisi karir pun bagus, karena dia udah melewati fase-fase itu dalam kehidupannya dia. Dan akhirnya dia powerful ya. Dia orangnya powerful, dia kuat ya. Pendiriannya teguh, nggak gampang digoyahin, oke? Pekerja keras juga aku melihat di sini. Untuk beberapa di antara kamu, dia orang yang baik, jadi dia nggak bisa lihat orang lain susah, apalagi orang kecil susah gitu. Itu yang aku dapat feel-nya. Dia selalu memperjuangkan kebaikan. Ini luar biasa sih. Kalau ketemu sama orang ini, kayak kita akan cari tahu lagi apa yang universe energy ingin kasih tahu ke kamu tentang your soulmate, jodoh kamu. Lebih spesifik lagi, oke? Ya, ini juga mungkin kalian belum ketemu sekarang, ya. Aku ngerasainnya gitu. Tapi meskipun kalian belum ketemu, semesta mau bilang bersikaplah atau
bertingkahlah, bereaksilah, lakukanlah hari-hari kamu, jalani hari-hari kamu seolah-olah ada soulmate kamu di sampingmu, gitu. Jadi, apakah kamu punya seseorang atau tidak dalam hidupmu sekarang? Sepertinya tidak. Oke, aku ngerasain itu. Tapi karena dia akan datang sebentar lagi dan kamu sangat mengharapkan dia, maka berlakulah atau bersikaplah, perlakukanlah diri kamu seolah-olah dia udah datang, agar dia lebih cepat datang, gitu ya. The law of attraction. Oke? Dan dia juga orangnya pantang menyerah. Dia orangnya kalau udah percaya pada sesuatu, dia akan kejar sampai dapat. Makanya kenapa di sini karirnya aku ngelihat dia bagus. Dari sisi keuangan juga bagus. Karena dia orang hopeful. Dia orang yang hopeful di setiap situasi. Dia bisa selalu menaruh harapan besar, dan dengan dia yang selalu bisa berpikir positif dan ngasih harapan besar ke dirinya sendiri untuk mimpi-mimpinya itu, akhirnya dia bisa dapetin yang dia mau, gitu. Termasuk dalam mencari cinta sejatinya dia, yaitu adalah kamu. Oh, a win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Is that mean something for you, Libra? Okay. Nanti kita akan lihat ya lebih spesifik lagi zodiaknya apa. Barangkali kapan kalian ketemu, and then okay. Makanya kenapa tadi ada Anna Grandmother keluar lagi, tadi pile 2 ya, ini pile 3 ya. Ini juga sama sih, aku ngeliat ini juga jodoh yang soulmate yang direstui oleh semesta. Aku bilang apa? Awakening ya. Dia orang yang secara spiritual awaken, secara energi dia upgrade gitu, dia meningkat ya. Dia orang yang baru, jiwa yang baru gitu, dan dia ini orang yang tercukupi, dia orang yang penuh gitu. Aku taruh di sini aja ya biar kelihatan. Oke. Ya. Which is good. Apa yang dipunya oleh energy, please help me. Aku akan ambil sekali lagi. Wow. Ini banyak ya. Kita mulai inisial dulu ya. Inisial bisa jadi nama depannya dia, bisa jadi inisial nama tengah, nama belakang. J, I, P, oke. M, D, oke. J, ada 2 J. V, oke. V, M, X, T, A, C, banyak banget. Z, oke. R, A, F, S, oke. 6, 2, 3. Oke. Jadi aku lebih ngerasa di sini 6 ya, karena 2. Oke. 6, 2, 3. Bisa jadi 6 bulan lagi, bisa jadi bulan 6, bisa jadi tanggal 2, bisa jadi bulan 3, bulan 2, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bulan 6, atau 6 bulan dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, akhir tahun, 3 bulan dari sekarang, atau Februari, Maret, dan Juni. Oke. Untuk beberapa di antara kamu. Karena ini kan ada beberapa yang milih pile 3 banyak banget, jadi ada beberapa yang aku rasa di bulan 2, bulan 3, atau bulan 6. Oke. Kita lihat ya zodiaknya. Aries, Leo, Scorpio, Gemini, Pisces, and Libra. Oke. Ya, makanya dia aku tadi bilang bahwa dia orangnya pintar, intelijen ya. Terus dia intuitif sekali. Dia terhubung sama hatinya dia, jiwanya dia passionate, dia orangnya semangat ngejar mimpi-mimpinya dia. Dan dia orangnya dermawan juga. Dia orangnya mau tahu sesuatu gitu.
Dia orangnya pengen tahu lebih banyak, orangnya nggak mau berhenti belajar. Itu yang aku dapat sih. So this is beautiful, dan aku berharap kamu bisa segera bertemu dengan jodoh kamu ini, dan kalian bisa sama-sama upgrade ya, uplifting rising the vibration, dan mudah-mudahan bisa segera bertemu dengan jodoh kalian. Oke? So thank you untuk yang sudah memilih pile nomor 3. I'll see you on the next video. I love you guys. Take care.